two, three, four. Hai kawan Uinam, kembali lagi di Uinam Podcast. Kali ini kita kedatangan mahasiswi dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Al-Din Makassar. Yang pertama itu ada saudari Siska Naftali dengan saudari Siti Sawang. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sedang banyak dialami oleh remaja milenial saat ini, yaitu mental health. Mental health di kalangan milenial menjadi isu kesehatan mental yang paling dan harus menjadi perhatian bagi semua orang yang terlibat. Karena hal ini menjadi satu dari banyak indikator kesehatan seseorang yang harus selalu dijaga dan dirawat guna mendapatkan arti dari kesehatan yang sebenar-benarnya. Nah, saya ingin bertanya kepada saudari Siska Naftali, yaitu kenapa sih kita itu perlu untuk menjaga kesehatan mental itu sendiri? Kenapa kita perlu menjaga kesehatan mental? Karena kesehatan mental itu memang penting. Kesehatan mental itu segalanya. Contohnya sekarang ada banyak remaja yang mengalami stres, depresi, self-harm, gangguan kecemasan dan semacamnya. Tapi salahnya itu mereka cepat mendiagnosis diri mereka hanya dari Google saja. Mereka melihat bacaan di Google, terus mereka merasa, wah ini aku banget nih. Wah kok tulisan di Google ini mirip ya sama yang aku alami sekarang. Padahal itu kan bisa jadi sekadar hanya sekadar cocologi yang mereka cocokkan. Makanya edukasi tentang mental penting bagi milenial. Karena kalau logikanya begini, kalau bukan kita yang menjaga mental kita, siapa lagi? Kalau bukan kita yang berusaha untuk mencintai diri kita, siapa lagi? Nah, seperti apa yang tadi dikatakan oleh saudari Siska Naftali itu masih membahas tentang milenial. Nah, saya di era milenial ini kan ada tuh yang namanya sosial media. Saya ingin bertanya kepada saudari Siti Sawa, apakah sosial media ini terpengaruh pada kesehatan mental? Ya, tentu saja sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Karena ada penelitian yang mengatakan bahwa sosial media itu sangat membuat kita untuk memainkannya terus. Dan juga sosial media itu menimbulkan kita mengganggu pola tidur kita, terus sudah memicu kecemasan dalam hidup kita. Contoh kecilnya saja yaitu ketika kita melihat postingan-postingan orang lain yang di Instagram, postingan positif, seperti melihat orang lain menggunakan toga, mendapatkan piala, mendapatkan penghargaan dan lain-lain sebagainya. Setelah itu kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita selalu kita berpikir kenapa kita tidak bisa seperti ini, padahal kita tidak melihat diri kita. Kita hanya berada di zona nyaman saja. Setelah itu ketika kita juga mencoba memposting sebuah foto atau video, lalu ada orang yang mengomentarinya seperti contohnya kita gendut lah, selalu membanding-bandingkan kita dengan orang-orang lain juga, seperti menggunakan orang lain selalu juga bilang jerawatan lah. Dan setelah kita membaca, setelah membaca itu kita selalu overthinking, selalu merendahkan diri kita. Jadi berarti sosial media ini sangat berpengaruh ya pada kesehatan mental. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya kepada saudari Siska Naftali, tuh menurut Anda nih, bagaimana sih peran orang tua terhadap anaknya? Apakah berpengaruh? Kalau ditanya soal peran orang tua berpengaruh atau tidak, ya jelas pasti berpengaruh. Karena orang tua itu kan orang yang paling dekat terhadap anaknya kan, harusnya. Namun pada kenyataannya banyak tuh orang tua yang tidak paham akan mental anaknya. Malah mereka menganggap mental itu hal yang tabu. Makanya edukasi tentang mental itu sebenarnya bukan hanya untuk kita yang remaja, tapi orang tua pun harus paham akan hal itu. Iya, karena kan orang tua juga itu orang yang paling dekat nih dengan kita. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya nih kepada saudari Siti Salwa, bagaimana sih cara menghindari gangguan mental? Cara
menghindarinya itu kita harus mengelola stres kita. Kita harus melakukan hal-hal yang positif. Contohnya kita juga harus menghibur diri kita pergi healing bersama teman-teman, dan yang paling kita juga harus mendekatkan diri kita lagi kepada Sang Pencipta kita. Sudah itu kita juga harus bercerita kepada teman dekat kita untuk Orang-orang terdekat ya? Iya, untuk untuk menghilangkan sedikit stres kita. Oke, jadi kesehatan mental itu tidak boleh kita remehkan ya teman-teman, karena jika kesehatan mental terganggu maka akan timbul gangguan mental atau penyakit kejiwaan yang akan merugikan diri kita sendiri. Nah, jika kalian merasakan kesehatan mental kalian terganggu, maka jangan malu datang ke psikolog untuk mengecek kesehatan kalian. Nah, saya ingin berterima kasih nih kepada saudari Siska Naftali dengan saudari Siti Salwa atas sharingnya tentang mental health di kalangan milenial. Saya sebagai host 3D Ninggego mengucapkan sekian dan terima kasih. Bye-bye.